kepingin jadi orang yang terhormat, betul? Sebejat-bejatnya orang itu kalau nggak dihormati pasti marah. Sak bedik-bedike wong iku nek gak dihormati mesti mewangkel. Senakal-nakalnya orang itu sebenarnya butuh kehormatan. Makanya kalau ada acara-acara itu perhatikan, itu pelajaran buat kita. Yang saya hormati Bapak Kiai, Bapak Ustadz, yang saya hormati para sesepuh, semua pasti yang saya hormati. Para pejabat yang terhormat, anggota dewan yang terhormat, jamaah sekalian yang saya hormati. Itu pelajaran betapa setiap orang itu kepingin terhormat, kepingin dihormati. Kalau nggak dihormati, oh pasti marah. Saya pun ketika ngaji di lembaga pemasyarakatan kayak gini, padahal yang saya hadapi kan dapurane ngene-ngene gitu. Tapi saya ngomongnya tetap yang saya hormati. Coba andaikan saya jujur, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat, dan yang keparat. Nah, aku iso diantemi sandal sampai coro-coro ngono. Tetap yang saya hormati, karena saya yakin betapapun ini dapurane tetap kepingin terhormat. Saking aneh kan dalanmu isek keliru ngono. Makanya aku yakin sampean nggak kepingin ada keluarga sampean yang menghuni rutan, betul? Siapa yang bercita-cita anaknya menghuni rutan pengen roh aku? Masa ono sing ngomongin nang anake, "Nak, bapak iku trimo ning Gresik ning gone kelas 2B, kon meneh kudu iso manggon ndek Nusa Kambangan ngono ah." Iku lek gawang tuwa koplak gak kira ono iku. Aku ngomong ini sing tak adepi anjene wong kuculuk-kuculuk kabeh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua kepingin terhormat, terhormat di hadapan manusia, terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai mohon maaf ketika saya ngasih pembinaan di lokalisasi. Kok guyu? Iya biyen sobomu kono biyen. Saiki wis dibina nduk kene ya kudu waras. Saya tetap harus menghormati mereka betapapun yang saya hadapi, mohon maaf, wanita-wanita yang katanya nakal. Saya ketika ngaji kasih pembinaan ya ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati tetap. Coba saya ngomong apa adanya. Ibu-ibu, mbak-mbak, para londe-londe sekalian. Yang suka menghancurkan rumah tangganya orang, juga para begenggek-begenggek yang gemar menghabiskan duitnya suami orang. Iya dicamah aku. Gak bisa saya diumpah-umpah, dimaki-maki, gak ketepaan ya iso ditawani aku. Wong mohon maaf banget yo. Saya jadi teringat waktu habis kasih pembinaan di salah satu lokalisasi, itu kan disuguhi ya kayak gini lah, tepak istirahat. Itu ya sing nyuguhi yo ketepaan kok yo ayu. Tepak ngaji ku yo jowil bapan kabeh, rukut ngono. Tepak sing nyuguhi tepak ayu. Akhirnya tak panggil, "Mbak, sebentar, saya mau nanya." "Ya nggak apa-apa Pak Ustadz." Ngono kok atiku ya sempat ser-ser ngono ya. Loh Ustadz juga manusia. Akhirnya tak tanya, "Mbak, apa sampean maaf Mbak ya, saya mau nanya, jangan tersinggung." "Enggak Pak Ustadz, saya enggak tersinggungan kok." "Ada apa sih Pak Ustadz?" Akhirnya saya tanya, "Apa Mbak nggak kepengin insaf, nggak kepengin tobat?" "Ya Allah Pak Ustadz, siapa sih yang kepengin kerja kayak gini? Ini karena juga saya udah darurat, udah nggak ada jalan lain, kebutuhan banyak, cari kerjaan susah. Kalau semuanya udah cukup, saya juga mau tobat Pak Ustadz. Ya Allah, ngono ku sik terusane lho sing gak enak. Barangkali Pak Ustadz mau yang ada diskon 50%. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa ternyata
Sebejat-bejatnya orang itu pada dasarnya dia baik. Guyumu kok gak mari-mari ngono model. Mohon maaf, halo. Akhirnya rungokno ta. Wong niku ganduk njaba, ganduk kene padha ndableke kon niku. Rungokno ta. Ternyata ya sejahat-jahatnya orang, sebejat-bejatnya orang, pada dasarnya dia itu kepengen baik karena pada dasarnya dia itu baik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyelehkan ya. Mendekek ya. Apa? Ayo kaya lambemu iku. Manusia diciptakan di dunia ini kan dalam keadaan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia diciptakan Allah itu dalam keadaan baik. Maka hidup ini dapat tugas untuk melakukan amal-amal yang baik, hal-hal yang baik, dan hidup ini diberi tugas untuk menjadi orang yang baik sampai nanti mati pun mati dalam keadaan yang baik. Ketika menghadap Allah juga harus dalam keadaan yang baik. Pada dasarnya itu. Nah wes gak kakean ngomong ya. Dalam bahasa agama baik itu disebut dengan istilah sholih. Sholih ritual, sholih sosial. Ngerti tak gak dijak ngomong model ngene. Ayo ngomongi wong sing IQ-ne rendah ya kudu menyesuaikan. Mbah. Ngene tak baleni. Lah aku ngomong model ngene iki sampean paham tak gak? Ya wes. Sholih ritual sekaligus sholih sosial. Ini harus dua-duanya. Harus komplit. Ndak boleh timpang. Gak oleh pincang. Ndak boleh ditinggalkan salah satunya. Sholih ritual saja tanpa didukung dengan sholih sosial yang baik tidak cukup, belum dikatakan sholih, belum bisa jadi manusia baik. Atau sebaliknya, sholih sosial tanpa ditunjang dengan sholih ritual yang baik tidak cukup. Sholih ritual itu yang berkaitan dengan hubungan langsung kepada Allah melalui jalur ibadah mahdhah. Ya kayak sholat, kayak puasa, baca Al-Quran, kayak gini mau sholawatan, ngaji, barang ini dalam rangka untuk meraih sholih ritual. Nah, sholih sosial itu tersalur melalui interaksi. Lah gak ngerti, kurang umum mesti terasi. Melalui jalur muamalah, ibadah sosial. Niki sing elekmu ndek kene iki. Lah ngaku wae ta, lah gak ngono sampean gak kira manggon nang kene. Lah ngono lho, cek cepet urusane, wis enak jujur nae. Ya mungkin ada sebagian yang salah tangkep. Sing endi ya? Sing salah tangkep. Oh gak ono iki. Iki ancane bajingan kabeh kok. Ya sing gak trimo maju mrene. Aku ijen musuh sakmene kae mesti kalah aku. Ngene. Lagi nek kepala rutan rangira wani model ngomong kaya aku ngene iki. Pengen dikeruyuk sak pirang-pirang. Lah nek aku sing ngomong gak kira wani wong masih ngene iki sik tetep dikualat sian. Karena saya yakin di bathukmu itu ada kebaikan. Lah iki sing arep tak jukuk iki. Makane sering-sering ngundang aku, Pak.
Pokoke lek sering ngundang aku model ngene-ngene iki waras kabeh. Syaratnya situ sumbut. Pokok sumbut ya berangkat. Loh, sumbut itu artinya apa? Pikirmu lah duit ngono to. Artinya sesuai sing dijak ngaji ya semangat, saya juga ada waktu, ada hasilnya, itu namanya sumbut. Pikiranmu duit ngono to. Namanya bajingan nih pikirannya wis ngono ae. Saman jangan negatif thinking. Ojo suudzon. Dipikir kiai ustadz itu materialis gitu. Mbok anggap kiai ku lek karo duit terus moh ngono ta. Yo arep kok. Lah ini kalau dua-duanya harmonis, terjalin dengan baik, hablum minallah itu ibadah ritual, hablum minan nas itu ibadah sosial. Ini yang akan jadi orang yang mulia, terhormat, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kasih contoh. Orang-orang yang betul-betul terhormat di kalangan manusia, dimuliakan Allah, itu pasti solihnya komplit. Ya solih ritual, ya solih sosial. Contoh, Panglima Besar Jenderal Sudirman, pahlawan nasional, pejuang kemerdekaan. Beliau luar biasa, hebat. Jenderal Sudirman itu top. Selama mimpin perang melawan penjajah, mulai merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman itu enggak pernah ketangkep sama penjajah, enggak pernah ditangkap Belanda, enggak pernah ketangkep Jepang, enggak pernah ketangkep sekutu, enggak pernah dibuang, enggak pernah diasingkan, enggak pernah dipenjara. Perang dikepung sama penjajah, hampir ketangkep, lolos. Oh, setiap meh ketangkep lolos. Iki rata dudono rahasia nih, soalnya mesti engko mbok tiru potonganmu. Bahaya lek potonganmu duwe ilmu ngene iki, jelas bahaya. Lha sampean ora patek sakti yo nyolong pitik kecekel. Maling ketengan. Kone ku lek gorong pinter aja dadi maling dhisik. Maling mesisan oleh 10 triliun. Maling ini wis duwe seragam sing lengkap, pangkate dukur dadi yo maling. Nyolong terima nyolong pitik. Penggaweanmu lak nyolong ayam, ngono iku to. Halo. Ya ana sing judi ketangkep barang ngono. Ya ana sing gara-gara sabu ngene barang. Wong sampai saiki durung waras telere raimu iku. Halo. Halo. Mohon maaf bakal lapas hajur ya wis wong-wong iki. Mesisan tak gembukane ndok kene. Ngene. Wis rungokno ta? Jenderal Sudirman itu sakti. Iya. Mulia, iya. Terhormat, iya. Luar biasa, iya. Ternyata usut punya usut, beliau punya jimat. Wah, mesti kepingin nih. Apa jimatnya Jenderal Sudirman sehingga beliau begitu hebat? Tutuake, bro. Akeh jarene. Ngene. Lha iku mesti ana sing ngrasani. Iku kiai ini yo gawe akeh iku lang. Iki duduk jimat. Satu, saya itu memang suka keindahan. Jadi mulai dulu kalau tahu kaset-kaset ceramah saya mulai tahun 2007, 2008. Iku aku yang gawe akeh, pancen aku seneng akeh ket biyen. Yang kedua, sunnah Rasul. Kanjeng Nabi Rasulullah itu juga pakai cincin. Cuma yo driji limo yo siji ae aja tinggone kabeh. Ante sing tak gawe yo apik, gak kaya pekmu.
koral dilus. Ono aja nggarai ta. Lah wis. Ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak Pak Kusnan. Mbina kroco-kroco iki nek model kaya ngene iki enak. Masih ditautuki gak kira mangkel. Gak kira mangkel. Angel golek ustad model ngene iki angel. Mangkane yo larang. Loh, orang-orang yang model kayak gini langsung didoi Al-Quran surat kesekian ayat kesekian mendal iso-iso ustadnya dilokno ustad gendeng ngono barang. Tapi lek macak podo gendenge ngene iki kan dia merasa bahwa saya juga bagian dari mereka ngono lho. Carane ngene membaur ngene iki. Wes Allahumma sholli ala Muhammad. Jimate Jenderal Sudirman itu 3. Yang pertama, beliau itu daimul wudu, mengabadikan wudu. Bahasa Jawanya ngelanggengno wudu, ndak pernah batal. Oke, setiap batal langsung wudu. Habis kencing, yuk langsung wudu. Tut wudu, tit wudu, tet wudu, pret wudu, brot wudu. Loh kan yuk beda-beda suaranya. Tergantung ukuran bokong. Semakin besar bokong ya, semakin gede volume entut. Yo mbo kok ngono. Kalau bokongnya kecil tipis, nah suaranya yo cilik. Tapi lah bokongnya gawedi kandel ya beda. Wes ta rungokno. Beliau Jenderal Sudirman itu ndak pernah batal wudunya. Setiap batal langsung wudu. Pokoknya angger batal langsung wudu. Mau tidur wudu beliau. Jadi tidur dalam keadaan suci dari hadas. Begitu bangun wudu. Subhanallah, emang wudu itu rahmatnya Allah. Orang yang punya wudu ditemani malaikat. Tapi kalau nggak punya wudu, apalagi nggak pernah wudu, ditemani setan kayak rupamu itu. Loh kok gak kena gimana toh? Orang kalau punya wudu itu dijaga malaikat. Sama nek gak percaya coba kate nyolong wudu dhisik engko lak gak sida. Kok sampean winginane nyolong iku tepak gak duwe wudu kok. Lho kok masak dikandani. Itu loh. Wes. Wajah kalau kesiram air wudu itu dibarengi rahmatnya Allah. Air wudu itu dijadikan malaikat sama Allah. Maka sunahnya habis wudu kan nggak boleh, jangan dielapi, jarkan saja. Dijarno lho, melu-melu ayo. Malaikat kok diusap-usap gitu loh. Biarkan saja itu air wudu itu malaikat, dan air wudu itu menjadikan ghurran muhajjalin, bukan hanya besok di akhirat cerah cemerlangnya, di dunia juga. Wajah yang sering dibasuh air wudu jelas beda dengan wajah yang nggak pernah terbasuh air wudu. Kalau nggak pernah terbasuh air wudu itu meskipun ganteng cantik itu modelnya ya apa ya? Nah betul modelnya ngono, nggak ada cahayanya, nggak ada nurnya, modelnya ku belenek ngono nyawang. Tapi kalau sering terbasuh air wudu itu mengandung aura, meskipun hitam. Ya contohnya saya. Ndak, subhanallah. Ini, wes, perempuan itu juga gitu. Kalau kepengen cantik sebenarnya nggak perlu macam-macam make up, karena kecantikan itu sumbernya dari dalam, inner beauty. Oh, bajingan nih lo ngomong betul.
bukan outer beauty. Lah kadang-kadang mohon maaf, banyak perempuan yang salah. Kepengin cantik itu raine didempul, alisnya dikerek, resi bersih diganti buntutnya kalau jengking. Nggak tahu apa. Teknologi kecantikan ini sekarang kan macam-macam. Ada yang pasang wis mbuh apa ae jenenge ngono iku. Ada lagi nyambung rambut. Bahasa Inggrisnya higher extension gitu. Lah kok kowe gak kira iso ngomong ngono ku. Ada lagi menyambung bulu mata. Bulu mataku bahasa Inggrisnya aidep. Iki dibikin jentit gitu kayak kepiting. Kadang nggak mau kalah sambung sampai 3 meter. Nggak, wudhu, biasakan wudhu, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak baca sholawat. Ini akan mempercantik zahir batin. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu langgeng wudhu, nggak pernah batal wudhu. Subhanallah. Yang kedua, Jenderal Sudirman itu, ini bukti ya, bukti kalau beliau daimul wudhu itu diantaranya ketika napak tilas perjalanan Jenderal Sudirman, napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman itu di setiap titik, di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman itu ada tempat wudhu, wadah air untuk wudhu yang terbuat dari tanah. Itu bahasa Indonesianya saya nggak tahu jujur, tapi kalau bahasa agak Inggrisnya saya tahu, namanya the padasan. Itu mohon maaf Pak Nadif, mohon maaf ngadepi ngene-ngene nggo bahasa temen-temen yo gak ono gaene kok. Wis ngajine model ngene iki ae. Sing penting kan mereka paham. Nah wis ada itu sampai sekarang, setiap titik yang pernah disinggahi Jenderal Sudirman itu pasti ada tempat air untuk wudhu beliau. Memang beliau seperti itu. Terus yang kedua, jimatnya apa? Jenderal Sudirman selalu sholat di awal waktu. Ini yang sulit ditiru. Saya ngomong dewi gurung karwan iso niru. Loh bener, begitu masuk waktu sholat segera laksanakan itu sholat, sekalipun dalam keadaan perang berkecamuk. Beliau betul-betul menjaga sholatnya, dan sholatnya mutu dan kualitas. Jadi kadang-kadang seperti itu. On kurung azan iso murang-muring barang. Meso kadang-kadang kurung azan. Yo gak usah tak tirokno mosok aku kok